Jika orang mati bisa hidup lagi, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan keutamaan mati syahid yang dia saksikan. Semua orang memiliki angan-angan berupa hal-hal yang dapat membahagiakan hatinya. Seorang yang miskin berangan ingin hidup kaya, seorang yang sakit berangan ingin hidup sehat, seorang yang lumpuh berangan ingin berjalan dengan kedua kakinya seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Intinya, semua yang hidup di dunia ini akan berusaha dan bersemangat untuk mencapai apa yang selama ini menjadi angan-angan mereka. Bahkan sebagian manusia, angan-angannya nampak tak berujung. Ketika satu angannya telah tercapai, ia akan berangan untuk mencapai yang lebih dari itu. Setelah tercapai, kembali berangan-angan yang lebih dari sebelumnya. Begitu seterusnya. Inilah tabiat manusia, tabiat yang tidak pernah merasa cukup. Rasulullah menggambarkan tabiat tersebut dalam sabdanya, jika seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berisi emas, dia akan menginginkan untuk memiliki dua lembah yang berisi emas, padahal tidak akan pernah ada yang dapat memenuhi rongga mulutnya kecuali tanah kematian, dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hari Bukhari. Dalam konteks yang lebih jauh, ternyata, sebuah angan tidak hanya ada pada orang yang masih hidup saja. Tetapi juga ada pada orang yang telah meninggal dunia. Benarkah? Ya, hal tersebut telah dijelaskan dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran dan pada sabda-sabda nabinya. Angan orang yang telah meninggal dunia tersebut, dimiliki oleh orang beriman yang selama hidupnya mengerjakan amal solih, orang yang mujrim yang selalu berbuat dosa, bahkan juga oleh orang yang kafir kepada Allah. Apa angan mereka semua? Seorang yang beriman, yang semasa hidupnya selalu beramal solih akan berangan dan berharap agar hari kiamat dapat disegerakan. Sebab ia telah mendengar kabar gembira bahwa ia akan masuk ke dalam surga, tempat duduk dan kediamannya telah ditampakkan padanya. Karena begitu bahagia, ia jadi tidak tenang dan berharap bisa kembali pada keluarganya dan memberitahukan bahwa dirinya akan masuk surga. Rasulullah bersabda, jika jenazah telah diletakkan di atas kerandanya, lalu dipikul oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu akan berbicara. Jika jenazah itu adalah seorang yang solih, dia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Dan jika dia bukan seorang yang solih, dia akan berkata, celakalah diriku, di manakah mereka akan pergi membawanya. Semua makhluk dapat mendengar suaranya kecuali manusia. Jika mereka dapat mendengarkannya, niscaya mereka akan pingsan karenanya. Hari Bukhari. Rasulullah juga bersabda, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di dalam kuburnya, dia akan berkata, biarkanlah diriku, aku ingin memberi kabar gembira pada keluargaku. Maka malaikat berkata kepadanya, tenanglah. Angan dari orang yang solih, mereka ingin segera ditetapkannya hari kiamat, karena telah melihat berbagai kenikmatan yang disiapkan untuknya. Begitu pula seorang yang telah mati syahid, karena telah melihat kedudukannya yang amat tinggi di surga dan berbagai fadilah, keutamaan, yang didapatkannya, ia berangan untuk kembali ke dunia agar dapat kembali memerangi musuh-musuh Allah hingga 10 kali. Demikian penuturan Anas ibn Malik dalam hadits yang ia riwayatkan, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan keutamaan mati syahid yang dia saksikan. Hari Bukhari. Ibnu Battal rahimahullah berkata, hadits ini termasuk yang paling agung mengenai keutamaan mati syahid dan penghususan serta motivasi. Mereka berangan-angan agar terbunuh sampai 10 kali karena mereka mengetahui hal tersebut diridai Allah dan bisa mendekatkan diri kepadanya. Karena ini bentuk penghinaan diri dalam rangka menegakkan dan menolong agama Allah maka tidak ada lagi puncak selain jihad dan tidak ada amal kebaikan yang lain, yang lebih berupa penghinaan diri selain jihad. Lihat Syarh Sahih Bukhari li Ibni Battal 5/30, Maktabah Ar-Rusyid, Riyadh, Chat. 2, 1423-H. Begitulah sebagian dari angan orang yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah. Satu hal yang menarik adalah bahwa meski mereka ingin kembali ke dunia, namun ternyata angan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya.
Jelas saja, karena memang dunia tidak akan bisa menandingi keutamaan akhirat. Ingin kembali ke dunia, hanya untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah. Subhanallah. Selanjutnya, orang-orang yang mujrim, yang gemar berbuat dosa dan lalai dengan perintah Allah selama di dunia, mereka juga punya angan-angan. Angan-angan mereka ternyata mirip dengan angan golongan yang pertama tadi. Angan mereka adalah juga ingin kembali ke dunia untuk beramal solih. Di antara amalan solih yang ingin mereka kerjakan jika diberi kesempatan kembali ke dunia adalah salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat saja, itu angan mereka. Nabi bersabda, siapakah pemilik kuburan ini? Para sahabat berkata, si Fulan. Maka Nabi bersabda, salat 2 rakaat lebih dia inginkan dari sisa dunia kalian, hari. Tabrani. Dalam riwayat lain disebutkan, salat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan, kemudian ditambahkan pada amalan orang ini lebih dia cintai daripada dunia kalian, Sahihul Jami, No. 3518. Angan mereka lainnya adalah berangan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan beramal solih. Sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang solih. Dan Allah sekali tidak akan menangguhkan kematian, seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Qs. Al-Munafikun, 10:11. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah terkait ayat tersebut, setiap orang yang lalai di masa hidupnya, pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksakan amal solih yang selama ini ia tinggalkan. Tafsir Ibnu Katsir 8/133. Terakhir adalah orang kafir, mereka pun berangan-angan. Angan mereka adalah mendapatkan waktu untuk dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang yang beriman, sebab kematian telah meyakinkan dan membuka mata hati mereka yang selama ini tertutup. Sayang, semua itu hanyalah angan saja. Walahul musta'an. Allah berfirman tentang angan mereka artinya, demikianlah keadaan orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Robku kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Qs. Al-Mukminun, 99-100. Dan ternyata, jawaban Allah kepada mereka adalah artinya, sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan. Qs. Al-Mukminun 100. Orang kafir ketika telah masuk ke dalam neraka juga kelak akan berkata, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia, maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya adalah orang yang zalim. Qs. Al-Mukminun, 107. Dan Allah membalas perkataan orang kafir tersebut dengan berkata artinya, tinggallah dengan hina dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Qs. Al-Mukminun, 108. Allah juga berfirman kepada mereka artinya, maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Qs. As-Sajdah, 14. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, mereka orang kafir berdusta dengan janji mereka bahkan Allah membantah uzur mereka. Selama umur mereka di dunia mereka tidak termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dan tidak jera dengan perbuatan mereka. Maka Allah menjawab permintaan mereka, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Perkataan ini kita memohon keselamatan darinya adalah perkataan yang paling keras, secara mutlak yang didengar oleh pelaku dosa atau kekafiran berupa celaan, hinaan, kerugian dan jauh dari kebaikan serta pemberitaan atas semua keburukan. Ini adalah ucapan kemurkaan dari Rabb yang Maha Pengasih, Taisir Karimir Rahman Hal. 560, Maktabah Ar-Risalah, Chat. I. 1420-H. Mereka juga mengharapkan pada saat itu, kiranya ada yang mau memberi syafaat pertolongan, bagi mereka agar selamat dari siksa. Allah berfirman tentang mereka artinya pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu,
berkatalah orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul Rab kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Qs. Al-A'raf, 53. Akan tetapi, permohonan mereka tersebut tidak ada artinya, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Allah telah mengetahui andai kata mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan seperti semula, yaitu mendustakan ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Nya. Tafsir Ibnu Katsir, 6/362. Allah berfirman, artinya, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Qs. Al-An'am, 28. Olehnya, wahai saudaraku. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup, kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingatlah bahwa suatu saat kita akan tutup usia, dan semuanya menjadi angan-angan. Ibrahim Taimi rahimahullah berkata, aku membayangkan tatkala diriku dicampakkan ke neraka, lalu kumakan buah zakum dan kuminum nanah, sedang tubuhku terkait dengan rantai dan belenggu. Saat itu kutanya diriku, apa yang kamu dambakan sekarang? Maka jawabnya, aku ingin kembali ke dunia dan beramal solih, maka aku berkata, engkau sedang berada dalam anganmu sekarang, maka beramallah. Lihat Umniyat al-Mauta. Berkata Muhammad bin Umairah rahimahullah, seandainya seorang hamba sujud kepada Allah dari semenjak dilahirkan sampai tua sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, niscaya di hari kiamat dia akan menganggap amalan itu sangat sedikit, dia berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia dan bisa menambah pahala dan ganjarannya dari Allah. Musnad Imam Ahmad 29/197. Saudaraku, ketika engkau berziarah ke kubur salah seorang saudaramu, berdirilah sejenak di tanah itu. Bayangkanlah bahwa di dalam tanah itulah yang kan menjadi rumahmu, satu lubang bernama lahat yang sempit. Kegelapan akan menyelimutimu, tanah akan menindih dan menimbunmu, kau terbaring kaku dalam lubang tanpa cahaya. Hanya bersama sekap tanah yang menjadi dinding rumahmu. Lalu di sebelahmu hanya ada seseorang yang menemanimu bernama amalanmu. Sementara istri, anak dan handai taulanmu akan pergi meninggalkanmu. Rumah megahmu, mobil mewahmu, dan semua harta yang selama ini kau berkucur peluh dalam mencarinya, ternyata akan menjadi milik orang lain. Sementara kau hanya dapat terbaring tanpa berbuat apa pada dalam liang kuburmu. Jika hawa nafsu mengajak engkau bermaksiat, ingatlah angan mereka yang telah tiada. Mereka ingin dihidupkan lagi untuk taat kepada Allah. Lantas, mengapa engkau justru ingin bermaksiat? Maka, masihkah engkau malas beribadah? Masihkah engkau malas bersedekah? Salatlah, sedekahlah, beramallah untuk akhiratmu. Sadarlah, karena esok tak ada lagi waktu untuk memenuhi angan-angan itu.